Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalam berikan kita kekuatan, kesehatan dan keimanan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Setelah kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam ini dari zaman kejahilian, alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti kita rasakan pada hari ini. Nama saya Arifin SEMN. Saya adalah salah satu pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Jadi sebagai tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kita tahu tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, tentunya ada rencana pembelajaran semester yang kita singkat adalah RPS. Nah, ini adalah sumber atau acuan kita untuk menyelesaikan mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Nah, yang isinya RPS ini tentunya ada CPL Prodi. Apa itu CPL? Capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama itu adalah mampu menerapkan pemikiran logis kritis inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Yang pertama. Yang kedua adalah menginternalisasi semangat kemandirian, kemajuan dan bisnis. Kemudian menguasai konsep, dasar, prinsip dan teknik manajemen keuangan yang meliputi tujuan manfaat manajemen keuangan. Nah, itu tadi capaian pembelajaran lulusan program studi. Nah, tentunya deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah mata kuliah membahas tentang konsep dasar teori manajemen keuangan. Selain itu ada time value of money. Kemudian yang kedua adalah manajemen modal kerja. Yang ketiga manajemen kas. Kemudian yang keempat adalah manajemen piutang. Kelima adalah manajemen persediaan. Nah, yang ketujuh adalah ramalan dan perencanaan keuangan. Nah, kedelapan tentunya kita sudah mengetahui bersama dari semester 1 itu sudah melakukan yang namanya UT. Kemudian yang kesembilan capital budgeting, kemudian yang ke-10 struktur modal, yang ke-11 pasar keuangan, ke-12 analisis titik impas, yang ke-13 analisis laporan keuangan, yang keempat jenis-jenis rasio keuangan, yang kelima merger dan akuisisi, yang ke-16 itu kita melaksanakan ujian semester atau yang namanya UAS, ujian akhir semester. Kita masuk dalam pembelajaran kita. Yang pertama itu kita masuk tentang pembelajaran kita konsep dasar-dasar manajemen keuangan.
baik ya, manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan terdapat ada beberapa yang kita harus pahami bersama. Pertama adalah pengertian manajemen keuangan. Yang kedua, pentingnya manajemen keuangan. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Yang keempat, fungsi manajemen keuangan. Ya, kita melangkah yang pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan. Secara umum dan secara teori, mengatakan manajemen keuangan itu secara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta efisiensi dalam suatu kegiatan usaha ataupun bisnis. Jadi itu tentang pengertian. Nah, ada juga yang mengatakan ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen keuangan. Di salah satunya manajemen keuangan ada beberapa keputusan manajemen keuangan yang harus dilakukan. Pertama itu adalah keputusan investasi. Kemudian yang kedua adalah keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana. Yang ketiga adalah keputusan kebijakan dividen, yang juga disebut keputusan pembagian keuntungan distribusi. Ya. Nah, inilah yang kita akan kaji bersama. Apa itu yang dimaksud dengan keputusan investasi? Kemudian yang kedua, apa itu keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana? Kemudian yang ketiga, apa itu keputusan kebijakan dividen? Kita mulai dari pertama, keputusan investasi. Jadi keputusan investasi, ya, bagaimana kita melakukan ataupun penggunaan dana agar pemimpin itu menjadi pemilik perusahaan menjadi kaya atau makmur. Itu yang pertama, itu pilihan. Kemudian yang kedua, keputusan pendanaan atau kebutuhan dana. Jadi bagaimana perusahaan memilih investasi, ya, untuk berinvestasi. Kemudian yang ketiga adalah keputusan kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen yang kita tentunya adalah pembagian laba. Jadi siapa yang akan dibagikan labanya tentunya adalah pemegang saham. Ya, pemegang saham dalam artian adalah pemilik perusahaan. Ya, ada juga laba ditahan namanya, ya, laba yang ditahan. Nah, itulah 3 keputusan manajemen keuangan yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi tentunya ada keputusan investasi yang bisa menguntungkan. Yang pertama itu, ya, jadi kalau kita lihat dari beberapa para investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan lain, seperti yang kita dengar itu investor yang sekarang ternama itu adalah yang di Indonesia adalah Sandiaga Uno. Jadi itu saham yang ditanamkan kepada PT Saratoga, ya, pada bulan Juli 2020 itu dividennya itu sekitar 32 miliar. Jadi itu dia bermain saham di situ, ya. Nah, dia menanamkan sahamnya. Kemudian dividen yang didapatkan itu adalah 32 miliar. Kemudian yang kedua yang kita ambil contoh ini adalah Long Keng Hong. Long Keng Hong ini tentunya banyak yang melihat karir-karirnya tentang bermain saham. Ya, salah satunya adalah dia menanamkan sahamnya itu ada di perusahaan Petrosea. Itu dividennya di tahun 2020 itu 16,4 miliar, cukup besar, ya. Jadi sekarang ketika kita mempunyai modal itu ada beberapa pilihan untuk melakukan investasi. Nah, jadi bermain saham itu tidak seharusnya banyak modalnya kita. Sekarang itu saham sudah bisa dipisah-pisahkan. Misalkan saham itu tidak bisa kita membeli besar, tetapi
kita bisa membelinya dengan harga yang murah. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pentingnya manajemen keuangan, ya. Jadi pentingnya manajemen keuangan di sini adalah keuangan dianggap penting karena perusahaan di dalam operasionalnya memerlukan real asset atau aktiva yang nyata digunakan perusahaan yang semuanya harus dibayar. Artinya misalnya real asset ini ataupun aktiva nyata ada yang berwujud, ada yang tidak. Kita ketahui yang berwujud itu adalah ada tanah, kemudian ada bangunan ataupun pabrik, ya, itu yang kita anggap itu berwujud. Kemudian yang tidak berwujud itu misalkan adalah mereka dagang bisa dengan tenaga ahli. Itulah pentingnya manajemen keuangan, ya. Kemudian yang berikutnya tujuan manajemen keuangan. Jadi secara umum tujuan manajemen keuangan ini adalah bagaimana meningkatkan nilai perusahaan. Artinya pemilik perusahaan itu semakin kaya. Nah, itu tujuan. Nah, tetapi di sini tujuan manajemen keuangan itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan keuntungan dan pendekatan likuiditas profitabilitas. Jadi tadi kita sudah bahas tentang pentingnya, kemudian ada tujuannya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Iya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaannya, masalah apa yang sering muncul dan dihadapi oleh seorang manajer? Bagian tadi bagus sekali pertanyaannya. Sama-sama. Yang sering muncul persoalannya di dalam manajemen keuangan itu bagaimana dia harus mendapatkan modal yang tinggi. Kemudian investasi apakah itu yang menguntungkan? Kemudian yang ketiga itu seberapa besar alokasi dana untuk membiayai operasional perusahaan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ya, persediaan itu. Nah, jadi kemudian yang keempat itu adalah bagaimana dia mendapatkan kredit. Ya tentunya nilai perusahaannya itu harus meningkat dan nilai perusahaan itu juga baik di mata masyarakat ataupun yang pengguna. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Tari. Saya ingin bertanya mengenai pengambilan keputusan, Pak. Ya, baik. Pertanyaannya, untuk pengambilan keputusan, seorang manajer harus berdasarkan apa? Terima kasih. Iya, oke, baik. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi dengan keputusan yang tiga, dari keputusan investasi, kemudian ada keputusan penggunaan dana, kemudian yang ketiga adalah keputusan dividen. Ya, tentunya manajemen keuangan itu para manajer ya dengan melihat data-data akuntansi. Jadi data-data akuntansi ini yang bertanggung menyusun laporan keuangan itu adalah dari akuntansi. Nah, dari laporan keuangan itulah melihat seorang manajer untuk memutuskan untuk berinvestasi ke depan. Jadi dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan yang disajikan. Yang disajikan itu ada neraca, kemudian yang kedua adalah perhitungan laba rugi, kemudian yang ketiga adalah perubahan. Maka dari situlah ya keputusan seorang manajer keuangan untuk berinvestasi ke depannya. Oke.
Kemudian yang berikutnya adalah tentang fungsi manajemen keuangan. Nah, jadi fungsi manajemen keuangan itu yang pertama itu adalah fungsi pengendalian likuiditas. Kita tahu pengendalian likuiditas itu bagaimana perusahaan bisa membayar kewajibannya. Apa itu kewajibannya? Berarti adalah utang-utang perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Nah, jadi pengendalian ini dana yang sudah diperoleh tadi, bagaimana dia mengendalikan sehingga bisa membiayai operasi rasional. Kemudian yang ketiga adalah fungsi manajemen, bagaimana semua bisa mengatur, bisa juga dia mengendalikan, bisa juga dia merencanakan. Nah itu, saya kira itu yang saya bisa sampaikan ya. Saya sampaikan pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lagi lebih mendalam lagi kita bahas tentang manajemen keuangan. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum